Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sedulur. Hari ini saya ingin memposting mesin tetas telur saya. Kemarin 1 bulan yang lalu saya belajar beternak ayam kampung karena telurnya sering dicuriin monyet. Maka saya mencoba menetaskan sendiri. Jadi ayamnya bertelur 1 hari 1, ada 2 ekor ayam bertelur 2 biji. Maka telurnya saya kumpulkan, teman-teman. Kemudian ini saya mencoba belajar membuat mesin tetas telur dari triplek, teman-teman. Triplek ini saya bikin dari sisa bangunan. Nah, dulu saya bikin ngecor atas ini, sisa tripleknya saya bikinkan mesin tetas telur. Nah, jadi ukuran mesin tetas telur saya ini, teman-teman. Nah, lebarnya 60 cm ya, 60 cm. Panjang itu panjang ya, lebar ya. Ini panjangnya 80 cm, 80 cm dengan ketinggian kotaknya 55 ya, kawan-kawan. Saya nggak tahu mesin tetas sebesar ini kapasitasnya berapa biji. Saya menggunakan alat pengukur suhu yang biasa, belinya online, harganya cuman 120.000. Saya nggak tahu itu kemahalan atau murah, yang jelas dia bisa dipakai. Nih saya lihat, kebetulan telur ini sudah masuk beberapa hari yang lalu, teman-teman. Dan hari ini, pagi ini sudah jadwal untuk memutar telur. Nah, ini telurnya, teman-teman. Telurnya nggak banyak karena ayamnya cuma sedikit. Saya menggunakan 5 buah lampu Philips hemat. Saya menggunakan 5 buah lampu. Ini 15 watt satunya. Dulu saya menggunakan 4 lampu, tetapi termostat saya ini termostat, teman-teman. Ini pengatur panas. Jadi kalau panasnya tinggi kita atur, dia akan mati sendiri. Kemudian pada panas rendah suhu berapa, dia akan hidup. Kebetulan tempat saya coba dengan panas tertingginya 39,0. Kemudian dia, maksudnya setelah 39 lampu ini akan mati. Kemudian suhu terendahnya saya bikin 38. Jadi kisaran panasnya antara 38 dan 39. Dulu waktu saya pakai 4 lampu, panasnya ini nggak naik-naik. Panasnya cuma 34, 33, 32, nggak naik-naik. Jadi tapi waktu itu musim hujan deras, makanya saya tambahin lampu yang ini. Makanya fittingnya lain sendiri ya. Itu bukan disengaja, tapi kebetulan waktu mau beli fitting yang hitam nggak ada, jadi yang ada aja. Kemudian satu lagi alat ini, hygrometer yang murah aja nih, kawan-kawan.
Yang jelas kan bukan harganya tapi fungsinya. Jadi memang hygrometer ini sama termostat ini agak berbeda, karena mungkin penangkap panas dari termostat ini dia lebih rendah. Memang saya sengaja saya samakan sama telurnya, jadi ketahuan berapa panas yang berputar di telurnya. Kalau hygrometer ini dia sering saya letakkan di sini, di atas papan. Jadi panasnya ini mungkin dia langsung menyerap panasnya tanpa kena kelembaban mungkin. Makanya dia tuh selalu di atas. Ini 36, ininya 35, 34. Tapi kalau ini saya dekatkan gini, biasanya sama. Ini saya taruh di sini, ini gini, artinya di rentang yang sama maka panasnya sama. Artinya panas di ruangnya stabil. Sekedar informasi, kawan-kawan, dulu waktu saya bikin kandang ini, mesin penetas telur ini, itu suhunya nggak naik. Kemudian sudah saya tambahkan lampu tetapi tidak naik. Ternyata masalahnya di mesin penetas saya ini ventilasinya, teman-teman. Itu seperti kayak di roti itu, di tiang itu sama dindingnya itu ada celah. Karena maklum lah, yang bikinnya kan bukan tukang, yang bikinnya tukang jadi-jadian. Jadi untuk menyikap itu, daripada bikin lagi, dan mungkin kalau dibikin lagi seperti itu juga, makanya diputuskan saya dempul. Ini didempul. Jadi semuanya lubang ini saya dempul. Nah, setiap sambungan itu didempul. Alhamdulillah setelah didempul, malamnya ininya langsung naik. Termostatnya naik jadi 38,5. Terus sampai 39. Kemudian dia mati. Kemudian di 38 saya hidupkan lagi biar suhunya stabil. Ini telur ini hasil sisa tetasan ayam-ayam saya, teman-teman. Ayam saya itu 6 ekor babon, 1 ekor rimbo. Jadi ini hasil cepat-cepatan sama monyet. Jadi kalau saya terlambat melihat ke kandang, maka sudah duluan monyetnya. Perampoknya guys, perampoknya teman-teman. Tuh banyak. Ini koloni. Targetnya itu. Tuh. Ada seekor ayam bertelur. Jadi ketika ayamnya keluar, langsung saya terlambat melihat ke kandang, yang dikatakan maka sudah duluan monyetnya. Tapi kalau saya bisa mendapati ayamnya bertelur, setelah ayamnya turun, langsung telurnya saya eksekusi. Saya nanti ini sudah masuk berapa hari. Ini sengaja ayam telurnya saya kasih tanda ini, teman-teman. Namanya pemula ya kan, jadi biar tahu. Kalau sekarang kan posisinya hitamnya di bawah. Nah, sekarang saya pindahin dia di atas. Ini karena telurnya satu, jadi dan baru percobaan pertama, jadi harus agak intens, diputari satu-satu, ya kan. Tapi kalau saya perhatikan, saya punya 1 ekor ayam yang mengeram. Ayam itu nggak tahu saya entah kapan dia mutarnya, tapi dia mutarnya kan dengan paruhnya saja. Artinya bisa, perputarannya itu bisa 180 derajat, bisa 360. Nah nih, ini diputar gini aja nih.
Nah, sampai tanda X nya itu di atas. Tapi kalau nggak sampai ke atas, misalnya miring gini, ya nggak apa-apa juga lah. Dia kan cangkangnya kecil ya kan, tipis maksudnya, jadi panas itu naik. Nah ini mengapa saya kasih tanggal, karena ini nggak punya kawan nih. Waktu ayamnya nelur, saya tunggu 2 hari nggak ada lagi yang nelur. Jadi daripada busuk, jadi ya saya tulis saja ini 24, ini bukan telur ke 24 tapi tanggal 24. Tanggal 24 dia masuk. Nah, kalau yang silang-silang ini sama masuk ini. Tanggal 23. Pemutaran telur ini saya nggak bisa satu harinya tuh berapa kali gitu. Jadi saya mutar telurnya itu seingatnya aja kawan-kawan. Kalau biasanya yang rutinnya itu ya pagi sama malam saya pas mau masukin motor ke rumah, saya putar, karena ini mesin tas telurnya saya letakkan di dapur. Nah, ini hasil telur ayam sendiri teman-teman. Nah, yang ini saya diberi telur sama teman satu tempat kerja saya. Ini katanya telur ayam pelung. Ini saya masukkan pada tanggal 27. Ini telurnya luar biasa kawan-kawan. Telurnya ini sebesar seperti telur bebek. Mudah-mudahan berhasil. Saya coba. Ini ayam pelung. Kalau berhasil kan alhamdulillah. Saya punya bibit ayam yang besar gitu kan. Nanti kita coba kawinkan sama boiler atau bangkok ya kan. Mudah-mudahan berhasil. Ini sama nih, satu paket makanya nomornya 27. Bukan telur ke 27, tapi ini masuknya tanggal 27 karena pemula. 1-2 telur yang ada sedikit, maka bisa lah ditanggali kan. Kalau seandainya banyak mungkin harus per blok mungkin ya, tapi ya itulah namanya percobaan. Mesin tetas telur saya ini kelembapannya bergerak di angka 53 sampai agak 59. Ini 57 nih kawan-kawan. Kalau termostat saya ini, saya perhatikan dia ini bergerak kalau ditutup ya, kalau ditutup itu di 36 sampai 39. Tapi kalau pas dibuka ini bisa 33, kadang bisa juga 30. Terkadang mesin tetas telur saya ini saya lakukan pembukaan agak lama teman-teman, agak 2 sampai 3 menit. Karena saya perhatikan ayam yang mengeram itu kalau dia turun dia sampai 1 jam. Saya tunggui pagi-pagi dia turun makan, tapi itu enggak setiap hari. Itu kayaknya seminggu atau 10 hari sekali dia turun. Saya tunggui sampai dia naik, itu mau 1 jam. Dia muter-muter makan. Kadang dia mandi tanah, mandi pasir itu kan. Itu dia baru naik lagi. Jadi saya rasa itu alamiah, mengatur waktu biar suhu telurnya nggak terlalu panas. Itu kan menurut saya, Mas Bro. Ini air. Nah, saya dulu kasih satu air kayak gini. Kelembapannya turun sampai 40-an, 43. Kemudian ditambahi lagi air. Saya tambahi air kayak ini sampai banyak. 1, 2, 3. Ada satu lagi di sini. 4. Di sini dulu ada juga, tapi kecil. Kelembapannya juga nggak naik. Kelembapannya itu bergerak di angka 46, 49. Saya mau tambahin air lagi dengan tempat kecil-kecil seperti ini, tetapi kelembapannya ruangnya nggak cukup.
saya ganti dengan yang besar seperti ini. Kasih sebesar seperti ini. Nanti kelembapannya naik, teman-teman. Kelembapannya itu naik sampai 50 waktu itu, 51, 52. Saya tambahin airnya banyak. Nah, makanya dia bergerak di 58, 56. Sekarang kata para senior, kelembapan itu bergerak di 50 sampai 60. Nah, tapi kalau keyakinan saya sih, kalau dia di bawah 55 agak mengerikan juga, teman. Karena mesin tetas ini kalau saya buka sekarang nih, nanti saya tutup. Waktu nanti saya membalikkan telur lagi nanti di sore hari, ini panas ini. Saya khawatir ininya mateng ya. Ininya telurnya nih mateng di dalam. Tapi ini karena ini baru masuk, nanti kita lihat telurnya fertil apa enggak ya kan. Yang jelas hari ini saya semacam unboxing, tapi ya unboxingnya bikin sendiri. Biasanya kalau unboxing tuh beli dari orang, ambil dari kawan atau siapa, kemudian di unboxing. Nah, ini tampilan keseluruhan mesin tetas saya, teman. Kapasitasnya mungkin kapasitasnya ini muat sampai 100 nih kalau dipaksakan. 50-an itu telurnya di dalam itu ada 30-an. 30, tapi statusnya kan separuh. Jadi kalau mungkin dipaksakan diisi semua, ini bisa 90 atau sampai 100 telur. Nah, seperti kayaknya gitu aja sih teman-teman. Review tentang mesin telur nanti akan saya kasih tahu. Percobaan ini akan menghasilkan telur fertil apa enggak. Kenapanya setelah biasa aja. Ini instalasinya nih kawan-kawan di dalam. Ini sengaja saya kasih baut, jadi bisa dibuka kalau mana tahu besok konslet atau apa. Nah, ini juga, ini waktu saya buka saja itu termostatnya nggak naik, panasnya keluar mungkin. Makanya saya tutup lagi, saya baut. Ini masih kurang bautnya, makanya masih agak terbuka. Lain